Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby. Saya akan memberikan informasi dan mempresentasikan tentang pentingnya ergonomi dan juga pengetahuan tentang bagaimana membentuk tubuh perawat dalam membantu pasien untuk ambulasi diri, untuk mencegah pasien ataupun perawat mengalami injuri akibat dari pemindahan pasien. Ketika umpamanya kita ingin memindahkan pasien dari tempat tidur, dari ke kasur, nah itu ternyata kita perlu memperhatikan dari keamanan dan keselamatan kerja kita, yaitu agar semuanya kita tidak mengalami injuri, mengalami sakit punggung, sakit pinggang, karena kita tidak tahu ilmunya. Bahkan ketika semuanya kita salah dalam memindahkan pasien, itu juga berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan pasien mudah untuk terkena dekubitus ataupun mengalami fraktur. Nah, itu adalah merupakan kejadian yang tidak diinginkan, atau KTD kalau di rumah sakit. Nah, itu dapat dicegah dengan melalui kita belajar tentang hal ini, yaitu dalam mempelajari tentang ergonomi, terus juga body mechanics nurse untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Di sini kita sangat penting sekali kita mempelajari tentang ergonomik. Apa itu ergonomik? Yaitu adalah suatu ilmu pengetahuan ketika kita dalam pekerjaan, sehingga kita dapat mengetahui kenyamanan, keamanan dari suatu tempat kerja atau suatu alat yang kita gunakan. Bahkan tahu Starbucks nggak? Dan Starbucks itu setelah menurut penelitian bahwa sebenarnya kenapa Starbucks itu sangat nyaman untuk kita kunjungi, selain dari memang enak sekali kopinya, tetapi juga di Starbucks itu sangat memperhatikan namanya ergonomik, sehingga orang-orang yang datang ke Starbucks itu merasa nyaman, merasa duduknya itu pas, dari sudut, dari ketinggian, dari kaki itu sudah sangat pas. Nah, ini sangat penting juga bagi perawat untuk mempelajari tentang ergonomi ini. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi stres dan juga risiko dari kecelakaan kerja. Nah, di sini biasanya perawat selalu mendapatkan tugas untuk mempromosikan kenyamanan, keamanan, dan juga meningkatkan efektif dan efisiensi ketika dalam bekerja. Nah, maka diperlu juga mengetahui tentang bagaimana mekanika dari tubuh yang tepat. Nah, dalam penggunaan dari pertama yaitu otot-otot, posisi tubuh. Salah satu juga dari masalah kenapa punya banyak jadinya dari injury pada punggung, yaitu adalah karena dari peningkatan dari berat badan. Nah, peningkatan dari berat badan ini menyebabkan akhirnya perawat yang mengangkat pasien itu menjadi sulit, di samping juga dari perawat sendiri yang tidak memahami tentang ergonomis tadi. Nah, akhirnya banyak dari perawat yang akhirnya mengalami risiko dari injury, baik nyeri tulang belakang, nyeri pinggang. Nah, akhirnya tukang pijit banyak deh akibat dari perawat-perawat yang tidak memahami tentang cara mengangkat, memindahkan pasien atau memindahkan posisi. Selanjutnya, banyak juga ini disebabkan akibat dari fasilitas dari rumah sakit yang kurang memadai, yang biasanya sangat dempet-dempetan, apalagi sekarang COVID, udah dempet-dempetan, sehingga akhirnya untuk syarat sebagai ergonomis itu sulit untuk dijalankan. Akhirnya perawat harus bungku-bungku. Nah, di sini juga ada beberapa
jenis atau cara disebabkan akibat dari ketidak adekuatan perawat dalam melakukan ambulasi dini. Nah, di sini tercatat bahwa ada sekitar 18,8% ya yang akhirnya mengalami terjadinya cedera tulang belakang, atau sekitar 269.000 kasus perawat yang mengalami injury akibat dari kesalahan dari mengangkat pasien. Nah, ini kalau semuanya kita bisa tahu caranya, kita pasti bisa akan menghindarinya ya. Jadi sangat penting yang harus dilakukan oleh perawat yaitu benar-benar paham caranya seperti apa. Nah, itu adalah akan mengurangi ya risiko terjadinya terjadinya kejadian tidak diinginkan, baik itu perawat ataupun pasien. Bisa aja pasiennya jatuh ya, dan perawatnya juga bisa jadi sakit ya. Kalau punya perawatnya sakit, siapa yang nanti akan merawat pasien? Nah, itu adalah hal yang penting ya untuk teman-teman juga sebagai seorang calon perawat dapat mempelajari mana aja yang tidak boleh dan mana yang sebaiknya dilakukan. Nah, dari menurut American Journal Critical Care tahun 2003 itu ditemukan bahwa 9.000 petugas kesehatan, nah dia mengalami injury ketika semuanya melakukan kerja, dan dia juga ada mengalami nyeri tulang belakang, dan juga ada juga yang menyebabkan terjadinya bahkan 50% dari mereka yang mengalami gangguan muskuloskeletal. Nah, di sini sebelum kita menginjak pada yang lebih jauh, saya akan jelaskan atau terangkan lagi tentang namanya Center of Gravity Map. Nah, di sini kita tuntut bahwa semuanya memahami mana sih titik tumpuh dari gravitasi. Jadi setiap benda di dunia ini pasti memiliki titik tumpu gravitasi yang menuju ke bawah. Nah, untuk itu kita harus tahu nih di mana titik tumpunya dari kita ataupun titik tumpu berat dari pasien. Nah, kalau semuanya kita bisa pergunakan dengan baik, nah itu kita akan mudah untuk mengangkat atau memindahkan pasien. Nah, tapi kalau kita tidak, itu seperti terjun ke jurang ya. Jadi kita malah akhirnya pasiennya kena, kitanya juga kena. Nah, harapannya tidak seperti itu ya. Lalu jika kita lihat berikutnya yaitu tentang tentang mengangkat pasien. Nah, pada mengangkat pasien untuk dari seorang perawat yaitu adalah di bagian pelvis. Di bagian pelvis ini ketika semuanya berdiri tegak, nah itu adalah bagian pelvis yang terkena. Nah, tapi kalau semuanya pada ketika semuanya dia bergerak, otomatis juga akan mengalami pergerakan juga ya sebenarnya, yaitu ada di bagian berpindah-pindah ya titik beratnya tersebut. Jadi kita penting untuk menyadari di mana sih titik berat pada pasien tersebut atau titik berat pada kita, sehingga titik tumpuan kita tidak ke punggung. Kalau punya punggung itu kan rentan ya, apalagi sakit, apalagi di bagian bahu juga sakit. Jadi jangan sampai di titik tumpunya malah titik beratnya pindah ke punggung. Nah, caranya bagaimana? Yaitu adalah usahakan antara tubuh leher dan juga pinggang itu satu garis, satu lurus. Jangan sampai akhirnya kita bungkuk, baik bungkuk ke depan atau bungkuk ke belakang, itu sangat berbahaya. Nanti titik tumpunya ke leher ataupun ke punggung. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya injury, low back pain. Aduh, sakit banget itu. Bisa operasinya lama, pengobatannya lama. Nah, ketika semuanya kita mengangkat pasien juga usahakan jangan sampai
ini ya, apa namanya, terlalu ke atas. Nah, usahakan di jarak di sini. Jadi antara pinggang sampai ke dalam ke bahu itu usahakan itu adalah jarak yang aman ya untuk kita mengangkat pasien. Nah, kemudian ketika semuanya membawa pasien, jangan usahakan kita jangan memutar karena ya itu akan titik tumpuknya balik lagi kepada ke punggung ataupun juga membungkuk tadi. Usahakan kita kalau semuanya di bed pasien kita berusaha tetap lurus. Nah, juga ketika semuanya kita pasien ada di bed, nah agar kita nggak terlalu nunduk-nunduk, si trailnya atau penyangganya itu kita turunkan, kita terus naikkan pasien sehingga kita nggak ini ya, nggak susah-susah ya ketika harus mengangkat pasien ini. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan juga yaitu adalah masalah ruang. Nah, jika teman-teman berada di ruangan ya, kita usahakan ruangan tersebut itu cukup luas sehingga kita bisa akhirnya menggunakan postur yang baik ya, tidak hanya nunduk-nunduk dan lain-lainnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian apalagi sebenarnya yaitu ya adalah tetap menjaga dari postur tubuh kita ya, jadi sampai kita akhirnya sakit-sakitan ya ketika semuanya mengangkat. Itu adalah prinsip dari melakukan ambulasi dini, diingat teman-teman ya. Kemudian apalagi yang penting kita lakukan yaitu adalah kita harus mengistirahatkan dan memanaskan, ibaratnya teman-teman lagi olahraga ya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba langsung nyemplung atau main basket atau main renang tanpa ada pemanasan sebelumnya, nah teman-teman bisa sama sakit. Nah, dan juga ketika semuanya teman-teman sudah selesai melakukan dari pemindahan pasien, teman-teman usahakan ada lakukan peregangan dan jangan lupa untuk istirahat ya, untuk mengistirahatkan dari otot-otot kita agar untuk mencegah dari back injury. Nah, itu sangat penting. Nah, ketika semuanya mengangkat, ingat penting lagi ya itu adalah jangan usahakan kita jangan sampai bengkok ya dari punggung kita. Jadi usahakan kita tegak lurus, terus juga antara kaki dan punggung itu usahakan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Yaitu karena agar mencegah atau titik tumpunya itu benar-benar di tengah. Nah, itu adalah hal yang penting juga bagi teman-teman. Lalu apalagi yang penting tentang ya, yaitu adalah ketika semuanya menarik dan mendorong ya. Ketika semuanya menarik, baiknya kaki kita di belakang, terus kita lakukan tarikan. Nah, itu juga merupakan trik ya agar semuanya titik tumpu kita agak pindah ke belakang, dan itu akan membantu dari kita untuk menarik. Kalau kita menarik, kalau mendorong sebaliknya, titik tumpu kita taruh di depan agar kaki lah yang menjadi titik tumpuan, bukan pada punggung. Hanya punggung itu ya susah itu, jadi terjadi low back pain. Nah, terus juga ada beberapa hal lagi yang penting yaitu kalau kita punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa mengangkat pasien, seperti ada sabuk pengangkat, ada juga bisa menggunakan spray pengangkat. Nah, itu bisa gunakan tersebut. Bahkan kalau di luar negeri itu dan beberapa rumah sakit atau besar lainnya, kita bisa menggunakan alat sendiri ya, hidrolik ya, agar semuanya mengangkat pasien, baik itu dari tempat tidur ataupun ke kamar mandi. Nah, itu sangat membantu sekali, dan teman-teman bisa menciptakan hal yang serupa ya agar semuanya di M Jamil di sini bisa ada ya, bisa menggunakan baterai. Nah, itu sangat super sekali. Nah, ada juga yang menggunakan alat ya untuk memindahkan pasien menggunakan sabuk dan lain-lainnya juga. Teman-teman bisa inisiatif untuk
membuat ya dan menjual ya agar semuanya dapat terhindar dari black pen tadi. Nah, kemudian oke, terima kasih dari perhatiannya teman-teman. Bapak Ibu, terima kasih, mohon di-subscribe ya dan dukung channel ini supaya dapat membantu dan memberikan informasi berharga tentang kesehatan dan juga tentang pengajaran tentang keperawatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.